me with everything you did for us today. Please help us to focus our mind and heart, and come give the teacher who are going to teach us today with your love and protection. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada alasan yang tidak hadir? Oke. Kita mulai dengan kiau-kiau dulu. Stand up. Are you ready? I cannot hear you. Who are we? Who are we? Oke, saya kembali memotivasi kamu bahwa jangan pernah bosan-bosan belajar bahasa Inggris. Kamu harus tetap rajin belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu sangat penting kan? Ada beberapa di antara kamu di sini yang sudah ikut seleksi di SMA. Ada tes bahasa Inggrisnya, benar tidak? Ada. Walaupun cara membacanya, cara menulisnya susah, untuk membuat kamu minder, menjadi semangat pun belajar, tapi kamu harus tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu sangat berguna, apalagi bahasa internasional ya. Semuanya berhubungan dengan bahasa. Well, who still remember our last material? Siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita? Raise your hand. What our last material? Yes, stand up. About advertisement. Tepuk tangan dulu. What do you know about advertisement? Apa yang kamu tahu tentang advertisement? Stand up. For promotion. Advertisement is for promotion. Okay, thank you. Iklan ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-harimu. Ini paling sering kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Iklan, misalnya iklan apa? Iklan apa? Iklan sebuah produk. Apa contoh produk yang kamu tahu iklannya? Hah? Sprite. Apa? Di mana iklannya? Sprite? Sprite nyatanya? Oke, itu materi advertisement. Kalau kemarin kita belajar advertisement, hanya mengetahui pengertiannya biasanya di mana ada. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat advertisement. How to make advertisement in video or in a picture. Dalam video ataupun di dalam gambar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, the purpose of learning today is first, pertama, membuat iklan suatu produk dan jasa dengan menerapkan struktur teks. Itu ya, artinya kamu akan membuat iklan sesuai nanti tergantung pilihan dalam bentuk video, gambar, atau dalam bentuk penjelasan. Tergantung gaya belajar kamu hari ini. Kedua, mempresentasikan hasil kerja kelompok dalam bentuk
saya mulai membagikan stick note kepada siswa di mana mereka akan menuliskan jenis pembelajaran apa yang mereka mau, apakah dalam bentuk auditori, visual, ataupun dalam bentuk kinestetik. Setelah siswa menentukan jenis pembelajaran yang mereka pilih, saya kemudian melanjutkan dengan memetakan konsep, mulai mengelompokkan peserta didik yang belajar berdasarkan minat dan kebutuhan mereka, berdasarkan hasil observasi dan pilihan peserta didik. Ada 2 jenis pembelajaran yang mereka inginkan pada pertemuan ini, yaitu melalui gambar, kemudian yang kedua melalui video. Berikutnya saya membagikan peserta didik dalam kelompok berdasarkan minat dan kebutuhan mereka. Penjelasan. Apa yang ada dalam penjelasan? Apa? Informasi tentang iklan itu sendiri. Kemudian tentang apa produk itu. Siapa yang menggunakan, bagaimana digunakan, dan seterusnya. Juga memiliki jenis ya. Ada bisa produk, bisa juga jasa. Kalau produk itu seperti apa? Apa? Makanan, minuman, obat-obatan. Kalau jasa itu seperti les, salon, ya kan? Kalau kamu pergi kerimbat, namanya jasa ya. Atau misalnya perbaiki motormu, bengkel, itu disebut jasa, itu bukan dalam bentuk jasa. The next is social function. Ini social function, fungsi sosial dari advertisement. The first is giving information. What is the meaning of this? Memberikan informasi. Kedua, to influence or to persuade. To persuade, what is this? Mempengaruhi atau membujuk atau mempelajari atau mengajak. The third, to give the impression. Memberikan kesan. Misalnya apa? Seperti iklan tadi yang iklan Sprite rasa lemon, nyatanya sama kita ya kan? So, iklan sebenarnya apa? Itu tujuan sosial, fungsi sosial dari sebuah iklan. Yang pertama, giving information. The second, to influence or to persuade. The third, to give the impression. Itu tujuan dari iklan. Ini apa ini? Iklan apa ini? Satu ya. Ini lagi, ya. Ada price back every day. Ada diskonnya ini ya. Ada diskon 25%. Ada personal training. Personal training. What is kind of this advertisement? Apa ini? Produk atau jasa ini? Produk. Di sini ada produk apa ini? Gambar apa gambar? Tentang apa ini? Tentang gambar ya. Tentang apa gambar? Is it produk ya? Produk. Sekarang kita lihat sudah bagaimana yang gambar sudah terpuaskan. Apa kalian melihat iklan dalam gambar? Bagaimana? Gimana bersua? Sudah. Gimana
are made with good quality ingredients. The main ingredients are milk, malt, and delicious chocolate. Preparing the simple flavors. Of course, the Sari Gandum sandwich and milk the tasting very well. Let's get it, so delicious. Let's try it. Don't forget, guys. And this energy also have many flavors ranging from chocolate, vanilla, mango, and ginger. So you can choose according to our taste. Fill your delicious with energy. Gimana? Udah tahu jenis Ingwer? advertisement with a product. The product is Oreo Original. The selling point is please lay and dump your delicious Oreo here. That's all. Thank you. Wait a minute, guys. I'm so tired. You feel the same? Yes, we do. Okay, let's go. Hi, Rosa. Hi, guys.
Now the weather is so hot. Yes, we are so tired. What is that? This is Sprite. Do you want it? Can I? I'm so thirsty. Sure. This. Thank you. Wow, it's so fresh. Of course, because this has an extra lemon and lime. Can make you fresh when you drink it. Wow, I like the drink. It looks so sweet. Can I? You too. Sure. This. Sprite lemon lime. Keep yourself refreshed all the time. It's so yummy. Hi. Hi. What? Chicky twist? I have chicky twist too. Where did you buy it? We don't know, guys. It fell from the sky. Joke. We don't know, guys. It fell mysteriously. What do you think about this snack? I think this snack is so yummy. Yeah, the corn flavor made my mood better. Chicky Twist is made from real corn with crunchy texture and delicious real corn taste. Chicky Twist is ready to make your day more exciting. Chicky twist. Twist, twist, twist. Dua. Looking for the best chocolate cookie snack? Put your choice on Oreo. What is that? This is vitamin. Vitamin C is practical and can be a solution for those who are lazy to get vitamin. Just open the suction and done. Okay, listen to me right now. Karena kamu sudah selesai konsentrasi tadi, ya kan? Sudah selesai membuat video. Kamu sudah demonstrasikan videomu yang akan kamu buat nantinya. Kemudian yang gambar sudah presentasi. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa iklan itu bertujuan untuk apa? Mengajak orang-orang ya. To invite people to buy something, to buy a product or a service. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah tercapai atau belum? Tadi yang pertama apa tujuan pembelajaran kita? Membuat iklan. Sudah atau belum? Sudah. You can identify the kind of advertisement. Apakah kamu sudah bisa membedakan, mengidentifikasi jenis iklan atau tidak? Yes, I can. Kemudian berikutnya adalah kamu presentasikan kerja kelompok. Artinya bahwa tujuan pembelajaran kita sudah tercapai hari ini, ya kan? Oke, berikutnya. Karena pembelajaran kita sudah selesai, kamu tuliskan refleksi ya. Refleksi apa kelemahan dan kelebihan pembelajaran hari ini. Our study today, you have presented your group work. It's very good. Kamu sudah menampilkan kerja kelompokmu itu sangat-sangat bagus, ya kan? Give applause. In the future, you have a good idea about how
kamu akan membuat video iklan kuliah. And next, itu yang buat yang memilih gaya belajar video. Sedangkan yang gambar, kamu satukan gambar-gambar apa? Gambar-gambar iklan, kamu buat seperti dalam bentuk clipping. Karena kamu suka gambar. Next material, next week. Materi kita minggu depan yaitu tentang sebuah menangkap makna dari sebuah lagu yang paling berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Do you like it or not? Yeah. You like to listen a song? Yeah. Let's sign the cross in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, God, for our today. We hope the lesson we learned today will be beneficial to us. Now we will return home. Please always be with us, guide us, and give us safety and good. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Well, thank you for today. Thank you for your attention, and see you. Good morning, class. Selamat pagi, apa kabar? Sangat baik. Bagaimana suasana hati Miss pagi ini? Senang seperti biasa, bersemangat. Luar biasa. Baik, kira-kira apa yang menjadi topik pembicaraan kita pada pagi hari ini? Topik pembicaraan terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi yang ini sudah kita. Jadi proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Jadi Miss mau menyampaikan apa saja yang sudah Miss alami, kelebihan dan kekurangan. Kemudian pada proses pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah Miss laksanakan beberapa waktu yang lalu, kira apa yang Miss dapatkan, baik kelebihan maupun kekurangan yang Miss alami di kelas? Kalau mengatakan kelebihan dan kekurangan, mungkin lebih banyak kelebihannya. Kalau sebelumnya, seperti yang kita ketahui, proses pembelajaran yang sering kita lakukan itu kebanyakan kalau sebelumnya itu kalau kita kasih satu tugas maka semua kelas melaksanakan satu tugas itu. Tugas yang sama. Ya, tugas yang sama tanpa mengetahui minat atau kebutuhan peserta didik. Nah, sedangkan setelah mengadakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Kelebihan-kelebihannya banyak. Itu pertama, siswa-siswi ini belajar mereka berdasarkan minat ataupun kebutuhan mereka, berdasarkan apa yang mereka mau, walaupun tidak terlepas dari materi pembelajaran yang kita berikan. Misalnya, mereka yang berminat untuk suka berbicara itu di depan umum, maka mereka mengerjakan tugas mereka itu seperti presentasi. Mereka yang suka menggambar, itu kita tidak batasi, kita berikan mereka kebebasan membuat tugas mereka menggambar. Seperti kemarin materi kita tentang iklannya, jadi mereka mau menggambar iklan mereka sendiri. Kemudian yang membutuhkan video, yang mungkin anak-anak yang multimedia suka video, mereka buat video. Anak-anak yang suka acting, mereka buat iklan mereka dengan acting. Jadi sangat bervariasi, banyak kelebihan-kelebihan yang sangat diapresiasi dan membuat proses pembelajaran pun bervariasi. Anak-anak lebih aktif. Kenapa mereka lebih aktif? Karena itulah proses pembelajaran yang mereka inginkan. Itu berdasarkan minat dan kebutuhan mereka. Oke, jadi pada pembelajaran yang dilaksanakan kemarin luar biasa ya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Anak-anak juga senang karena mereka belajar sesuai dengan minat yang mereka lakukan. Nah, kira-kira apa yang menjadi keluhan Miss pada proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Yang menjadi keluhan pertama mungkin karena survei pembelajaran yang saya berikan masih manual. Istilahnya siswa-siswi ini masih menulis ya. Kemudian setelah itu dikumpul, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk memetakan konsep. Jadi itu membutuhkan waktu lama. Kemudian ada beberapa siswa
yang masih belum mengenali minatnya mereka mau seperti apa, mereka mau belajar yang seperti apa, itu mungkin yang menjadi keluhan. Oh, berarti masalah waktu dan juga anak-anak yang belum menemukan minat mereka, ya. Jadi mereka kurang aktif karena bingung mereka mau yang seperti bagaimana. Oke, jadi kalau misalkan nih skalanya ya Miss ya, kalau anak-anak semua sudah mengenal minatnya, lalu anak-anak sudah menguasai konsep itu, maka skalanya itu 10 ya, 1 sampai 10. Nah, kira-kira yang Miss alami di dalam kelas itu di skala berapa? Mungkin akan berlebihan kalau saya mengatakan, tapi saya harus mengatakan karena itu yang saya alami. Bisa dikatakan 9. Ya, 9, berarti tinggal sedikit Iya. lagi ya Miss ya. Oke. Nah, sekarang apa yang Miss lakukan supaya dari skala yang 9 itu bisa menjadi 10 seperti yang Miss harapkan? Kira-kira apa yang Miss bisa lakukan untuk memenuhi yang 10? Oke, yang saya ingin lakukan pertama tadi kekurangannya itu masalah waktu untuk survei ya. Nah, jadi yang akan saya lakukan setelah saya berpikir-pikir bagaimana supaya mengurangi waktu, survei kedepannya akan saya buat dalam bentuk Google Formulir. Kenapa Google Formulir? Selain memanfaatkan teknologi juga, jadi saya akan buat beberapa pertanyaan di Google Formulir, peserta didik mengisi langsung di situ. Lebih cepat Ya, ya. jadi hasilnya pun cepat. Kita langsung tahu grafik yang mana yang memilih video, kalau mereka memilih video, yang mana untuk gambar dan lain sebagainya. Dan untuk siswa-siswi yang mungkin masih belum mengetahui minat atau kebutuhannya, saya mungkin perlu mengadakan pendekatan komunikasi sama mereka, mungkin beberapa pertanyaan. Jadi mungkin dari situ saya bisa tahu apa sebenarnya minat mereka dan mungkin bisa memberitahu mereka, dan mungkin mereka bisa lebih sadar, oh ternyata saya lebih mau di bagian ini, proses pembelajaran yang saya mau seperti ini, minat yang saya mau seperti ini. Selain itu mungkin selain Google Formulir boleh juga melalui polling WA, jadi tidak membutuhkan waktu lama. Oke, jadi yang sudah Miss alami dari dalam kelas, masalah waktu dan juga masalah anak-anak yang belum mengetahui minatnya, Miss berencana minimalisir waktu itu dengan Google Form dan juga polling WA dan juga pendekatan-pendekatan kepada anak-anak. Nah, ini Miss dari beberapa ada 3 ini, apakah ada yang Miss prioritaskan? Apakah yang dari yang 3 ini apakah harus melalui Google Form dulu, atau polling WA dulu, atau pendekatan dulu? Kira-kira dari ketiga item ini mana yang Miss prioritaskan untuk Miss laksanakan supaya apa yang Miss harapkan di dalam kelas itu bisa terlaksana? Yang paling saya prioritaskan di situ adalah pendekatan kepada peserta didik. Oke. Jadi Miss lebih mengutamakan memprioritaskan pendekatan baru yang kedua item tadi. Nah, oke. Jadi bagaimana strategi Miss untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada murid sehingga apa yang Miss harapkan itu bisa tercapai? Oke, pendekatan yang saya laksanakan mungkin pertama kadang kita melihat peserta didik itu melakukan sesuatu ya. Jadi dari jarak jauh kita memperhatikan mereka. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan mereka, saya akan wawancara mereka dan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, dari situ nanti saya bisa tahu sebenarnya minat mereka seperti apa. Ya, gitu. Oke, jadi strategi yang Miss lakukan itu memperhatikan komunikasi, wawancara, dan menanyakan langsung apa sih yang mereka inginkan, ya. Jadi dalam sendirinya Miss menemukan oh ternyata minat anak ini seperti ini. Oke Miss. Jadi kira-kira kapan ini Miss melaksanakan ini strategi ini, dan seperti apa sih, apakah sebelum mulai pembelajaran atau ada waktu sebelum itu Miss rencanakan? Waktu sebelum itu sepertinya, Ya. atau sebelum proses pembelajaran mungkin. Ya. Jadi
sekian kita sudah tahu dan mereka juga sudah tahu apa yang mereka mau. Jadi ketika kita memberikan pemetaan konsep tersebut, ya, mereka jadi tahu apa yang mereka mau. Jadi bukan saat proses pembelajaran, sebelum proses pembelajaran. Ya, jadi sebelum pembelajaran dimulai, maka kami sudah melakukan asesmen diagnostik yang disampaikan atau dilakukan kepada anak-anak tersebut. Jadi ini sudah mengetahui minat anak ini seperti apa, lalu anak yang lain itu seperti apa. Oke, nah sekarang Miss, dari rencana aksi yang sudah disampaikan tadi kepada anak-anak, kira-kira apa yang menjadi komitmen Miss terhadap rencana Miss ini? Yang menjadi komitmen untuk rencana ini, ya, maksudnya apa yang akan dilaksanakan ke depan? Ya. Yang akan dilaksanakan ke depan yang seperti saya katakan untuk proses pembelajaran, Ya, maksudnya. ya. Ini terhadap rencana ini kepada anak-anak Yang tadi mau yang pendekatan. yang pendekatan. Oke, komitmennya ya seperti tadi kita harus lebih mengetahui minat dan bakat peserta didik ya pertama. Jadi dengan begitu apapun proses pembelajaran ke depan kita harus melakukan, ya kita selalu harus melakukan berdasarkan kebutuhan mereka. Ya. Biar pembelajaran itu lebih aktif dan mereka juga lebih antusias. Ya. Karena kalau peserta didik ini kita berikan dengan sesuai apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, mereka akan lebih semangat lagi belajarnya, lebih aktif karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oke, jadi pembelajaran untuk ke depan, pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan minat siswa dan juga tetap melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Ya. Oke, jadi dari rencana ini kira-kira siapa saja dan apa yang bisa membantu Miss sehingga apa yang menjadi komitmen Miss ini bisa terlaksana dengan baik? Tentunya pertama dulu dukungan guru-guru ya. Kemudian yang membantu dalam proses ini mungkin beberapa orang yang sudah lebih mengerti di bagian ini mungkin sering mengadakan konsultasi biar lebih paham dan lebih bagus ke depannya. Itu sangat kita perlukan, mungkin saran-saran dari orang yang lebih bisa. Kemudian pastinya peserta didik juga ya. Itu semua tidak akan berjalan lancar tanpa. Jadi dukungan dari guru-guru peserta didik Miss butuhkan di dalam hal ini dan media-media pembelajaran. Dan media-media pembelajaran. Nah itu sebenarnya juga termasuk aset, artinya kekuatan yang kita miliki untuk mendukung apa yang menjadi komitmen kita. Jadi kalau hanya kita sendiri maka apa yang menjadi komitmen kita tidak akan tercapai. Jadi baik guru, peserta didik maupun sarana-prasarana yang ada di sekolah ini, di kelas itu merupakan kekuatan yang mendukung kita, yang membantu kita untuk melaksanakan komitmen yang sudah kita rencanakan. Nah, bagaimana rencana tindak lanjut setelah Miss punya komitmen dan juga Miss sudah lihat apa yang menjadi aset pendukung dari komitmen Miss ini? Yang menjadi aset pendukung komitmen tindak lanjutnya, tidak lanjut dari komitmen yang sudah Miss sampaikan tadi. yang akan dibangun tentunya menyusun segala sesuatunya dengan persiapan matang sehingga pada pelaksanaannya tidak meraba-raba. Jadi kemudian juga proses pembelajaran berdiferensiasi ini pastinya akan terus saya lakukan ke depannya. Oke, baik. Jadi dengan baik persiapan untuk proses pembelajaran dan juga berkomitmen untuk selalu melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, hanya mungkin nanti di situ akan diselipkan dengan kompetensi sosial emosional. Ya, karena anak-anak ini kan pasti punya emosional yang berbeda-beda. Jadi perlu kita menyiapkan anak-anak itu sehingga pada saat pembelajaran berlangsung mereka sudah lebih siap. Miss untuk hari ini semoga apa yang menjadi komitmen Miss bisa terlaksana dengan baik. Dan jika ke depan ada sesuatu yang Miss butuhkan untuk kita sharingkan bersama, jangan segan-segan Miss sampaikan kepada saya untuk kita sharingkan dan saya siap mendengarkan.